ketertarikan buat pacaran lagi, maksudnya buat mengenal orang baru tuh jadi kayak berkurang gitu. Trauma? Dibilang trauma, iya kayaknya. Dikatain apa kamu? Berhati iblis, munafik. Oke. Tapi itu yakin keluarganya apa orang lain? Gigi udah lacak. Gigi udah lacak dan emang itu salah satu keluarganya. Campur aduk sih. Iya, apa rasanya? Kayak masih gak nyangka aja soalnya kalau misalkan ngatain Gigi sih nggak apa-apa, tapi kalau ngatain mama. Kenapa coba? Kenapa ngatain mama? Jangan aja gitu. Maksudnya? Nama kamu dikatain? Iya. Sakit aja gitu. Maksudnya mama kan seperhatian itu gitu, tapi kenapa harus dikatain? Padahal kan mama nggak ada salah apa-apa. Padahal mama pun prihatin sama Doni waktu Iya. itu. Orang-orang tuh tahu kalau misalkan Gigi tuh emang udah udah ikhlas gitu, udah melepaskan, melupakan dan memaafkan. Oke, memaafkan, berarti ada yang pernah disakiti. Iya. Sekarang di sebelah saya sudah ada seseorang yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Dan ini pertama kalinya eksklusif hadir di saya. Mantan istri dari Doni Salmanan. Mbak Gigi ini adalah Gigi aja saya bilang ya. Iya. Ya. Kalau Mbak berarti saya lebih muda dong ya. Berarti ya. Iya. Oke, Gigi ini adalah mantan istri dari Doni Salmanan. Ya. Kenapa saya hadirkan Gigi di sini? Kita nggak akan banyak ngomongin soal afiliatornya, ya kan? Tapi karena sudah banyak berita yang beredar di sosial media dan di news-news tentang kamu. Iya. Yang katanya beritanya adalah kamu justru orang yang mengajarkan Doni Salmanan bermain trading. Berarti kamu yang menjerumuskan, ini beritanya. Iya. Ada lagi berita yang bilang kalau sebentar saya lihat ya. Beritanya banyak macam-macam nih. Katanya kamu menyindir Doni Salmanan usai jadi tersangka. Ya, kamu membeberkan fakta. Terus ada lagi berita sang mantan istri curhat dicaci keluarga Doni. Katanya dibilang kamu berhati iblis. Ini ada beritanya ya. Terus ada lagi akui kena imbas kasus Doni Salmanan, Gigi Ruanita sakit hati diolok-olok keluarga mantan suami. Intinya adalah juga saya ingin mengklarifikasi dari pernyataan kamu yang ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aku Gigi Ruanita. Maaf kalau ada kata-kata yang pabelit. Pabelit itu bahasa Sunda artinya ribet gitu ya. Yang nggak beraturan. Karena aku nggak jago dalam merangkai kata-kata. Tapi semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa dipahami. Selama ini aku nggak pernah speak up apa-apa. Bertahun-tahun aku diam, aku nggak pernah senggol sana-sini, nggak pernah ganggu siapapun. Tapi kali ini benar harus klarifikasi kan udah keterlaluan ya kan. Nah di sini aku mau klarifikasi bahwa benar kamu pernah menikah dengan DS. Berpisah tahun 2020. Gak ingat tanggal berapanya dan nggak mau ingat-ingat juga. Dan aku mau klarifikasi tuduhan-tuduhan lain gitu bahwa aku yang ngajarin beliau bla bla bla. Ya ini ada ya. Oke. Sekarang saya mau langsung nanya sama kamu di depan orangnya. Nggak mau lewat artikel-artikel. Iya. Untuk klarifikasi. Oke. Pertanyaannya adalah, kamu benar mantan istri dari DS? Betul. Bukan ngaku-ngaku berarti ya? Oh, enggak dong. Oke, ada fotonya. Iya. Ini tahun berapa? 2019. 2019. Iya, 2019. Oke, nikah 2019, bercerai 2020. Iya. Kenal Doni dari mana? Dari sosial media sih dulu. Jadi Terus dari sosmed? Jadi dulu tuh Gigi kan jual handphone gitu kan. Oh, kamu jualan handphone? Iya, jadi waktu itu emang mau ganti handphone. Jadi Gigi jual di platform itu gitu, jual beli handphone. Handphone gitu. pribadi? Iya, Oke, handphone terus? pribadi. Nah, dia sebagai pembelinya dulu. Oke. Dari situ kayak chattingan-chattingan biasa gitu kan. Terus akhirnya berteman gitu kan, ya maksudnya berteman di sosmed itunya gitu kan. Dan dari situ juga langsung kayak berteman. Dan bertemannya tuh sempat ada lost kontaknya. Oke, karena dari 2012 nih. Berarti dari 7 tahun sebelum nikah ya? Iya, dari 2012 gitu, udah cukup lama. Jadi ada lost kontak, ada lagi kontaknya. Iya, kayak gitu. Nah, ada apa ya, yang paling intensnya lagi tuh itu 2017-an kalau nggak salah. Waktu Gigi kerja di salah satu ada perusahaan. Baru deh gitu kan kayak chattingan lagi gitu kan, kayak saling tanya kabar segala macam gitu.
Dari situ kayak saling curhat, kayak masalah pribadi, masalah percintaan, maupun dia maupun Gigi gitu. Terus kayak dulu kan karena masih kerja kan sama-samanya, gitu, masih kerja. Jadi ada kayak kayak tuker-tukeran gaji? Bukan gaji. kayak tukeran pulsa gitu. Kamu isin dulu ya, nanti minggu depan kalau udah gajian gini aku yang ganti gitu. Itu udah pacaran tuh? Belum. Masih temenan biasa gitu. Terus juga kan dulu dia tuh main games gitu kan. Gigi main games, dia main games. Belum main gitu. trading nih ya? Belum. Belum, karena dulu tuh dia emang cita-citanya tuh pengen jadi YouTuber gaming gitu. Oh, cita-cita pengen jadi YouTuber gaming? Iya, pada saat itu gitu kan. Terus mainlah Mobile Legends ML. gitu. Iya, gitu. Dia pengen top globalin, dulu ada kan namanya hero Alucard gitu. Akhirnya kan kayak karena dari games itu kan, akhirnya kayak dulu dia sempat ngomong kayak gini sih. Nanti kalau misalkan Doni udah jadi YouTuber katanya, udah jadi YouTuber, ntar doain Doni sukses. Nanti Doni nikahin Gigi. Dulu iya, padahal waktu itu emang belum pacaran. Belum pacaran, udah janji menikahi. Gitu. Oke, sweet banget. Katanya soalnya Doni nggak mau ngeiniin nggak mau kayak janji-janji gitu. Nanti aja katanya kalau misalkan emang Doni udah ada udah ada uang, katanya udah cukup lah gitu. Nanti Doni seriusin Gigi katanya gitu. Apa perasaan kamu saat dulu masih temenan tapi udah dijanji mau dinikahin tuh? Kamu ada rasa berbunga-bunga apa biasa aja dulu? Kayak ini mah modus gitu kan awalnya gitu. Tapi kan kesininya kan dia makin makin deket lah gitu kan sama Gigi, terus sama adik Gigi juga kan. Dari situ sampai 2018 baru deh mutusin buat pacaran kayak gitu. 2018. Iya. Dia nembak kamu di mana tuh? Nembaknya lupa sih. Lupa nggak tahu di mana. Tapi langsung kamu terima apa di ntar dulu deh gitu? Sempet nanti dulu sih. Kayak maksudnya bukan ditolak gitu. Kayak masih ragu bener nggak ini? Bener nggak nih gitu? Bener nggak gitu. Dari situ udah aja kayak ya udah pacaran gitu. Sebelum kita menuju ke pernikahan ya. Berarti waktu kamu tuh kenal Doni pertama kali, dia belum jadi sultan, belum jadi stagiair ini belum ya? Belum. Apa kerjaannya dulu? Dulu setahu Gigi sih kerjaan jadi Doninya? tukang parkir kalau nggak salah. Dulu tukang parkir? Iya. Waktu kamu pacaran sama dia kerjanya? Tukang parkir. Tukang parkir? Oh, yang pas apa? Udah pacaran sama dia? Oh, udah pacaran itu di Bank Sinarmas. Masih di Bank Sinarmas. Oh, dia sempat kerja di bank? Iya. Jadi apa? Jadi marketing, kayak yang cari-cari nasabah. Oh, berarti dia kuliahnya dulu jurusan marketing apa? Oh, enggak. Oh, kuliahnya di mana dia? Dia lulusan SD. Lulusan SD, kerja di bank? Iya. Jadi marketing? Kalau nggak salah, dibantu sama, nggak tahu saudaranya sama temannya gitu. Pokoknya intinya kerja di bank lah gitu ya? Kerja di bank pas pacaran? Iya. Terus nikah sama kamu, pekerjaannya apa? Maksudnya udah main trading, apa justru dia sudah jadi orang kaya kah? Belum sih. Apa dulu statusnya apa? Jadi dulu masih kerja di bank kalau nggak salah. Oh, masih kerja di bank? Jadi kayak masih belajar gitu. Jadi trading gitu. Oh, udah mulai belajar tapi? Iya, masih belajar. Kamu setahu kamu apa? Dia belajar trading tuh, tentang trading kamu tahu apa nggak? Dulu sih bilangnya jual beli pokoknya main saham gitu deh. Bilangnya main saham. Kamu tahu apa nggak mau tahu gitu? Waktu itu ya udah saham gitu doang. Jadi nggak terlalu kayak ngepoin yang gimana. Pas saat menikah artinya belum sultan seperti sekarang nih? Belum. Masih ngerintis lah. Ngerintis. Mulai dia sukses. Iya. Itu pas saat nikah dengan kamu apa setelah itu? Pas udah nikah. Beberapa bulan apa minggu gitu. Jadi setelah kamu nikah dia mulai sukses? Iya. Sorry ada kucing gue naik nih. Gimana? Awalnya kamu melihat dia mulai sukses tuh? Ya seneng-seneng aja sih. Iya. Ya mungkin mikirnya kan, itu mungkin rezeki udah nikah gitu kan.
Jadi ya nggak gimana-gimana ya, alhamdulillah aja. Oke. Dulu. Apa yang membuat kamu bilang, ih kok dia sekarang jadi sukses nih? Barang apa yang dibeli pertama kali? Bisa kamu ingat? Itu motor ninja. Motor. Karena itu satu-satu impian dia waktu itu pada saat itu. Dia pengen banget dulu tuh Ninja 250 gitu. Oke, dia bilang pengen itu dan dia beli. Iya. Dibawa pulang ke rumah. Iya, itu diantar sama temennya sih waktu itu. Itu waktu pacaran apa? Itu waktu pacaran. Oh, waktu pacaran. Oh, jadi waktu sebelum nikah udah beli Ninja itu? Iya. Kamu nanya nggak? Sempat nanya sih. Iya. Katanya ya uang dari belajar. Maksudnya dari pas trading gitu. Oh, dibilang belajar trading. Hasil belajar dari trading. Oke. Terus habis itu, nah pas setelah nikah? Pas setelah nikah itu tuh. Iya. Kalau nggak salah tuh Ninja 2 ya. Mobil dulu deh. Tapi mobilnya udah dijual. Oke, mobil apa? Lupa sih mobil apa dulu. Sedan, Jeep? Enggak, mobil biasa. Mobil biasa? Kayak mobil keluarga gitu. Mobil keluarga? Oke, beli mobil itu dulu? Iya. Oke, bekas apa baru dulu? Bekas. Bekas ya? Iya, oke, enggak. Soalnya kalau gue nanya itu bukan mau kepo. Karena gue juga jual beli mobil, mau nawarin. Oke, mobil second gitu ya? Oke, terus habis itu? Habis itu barulah beli yang Ninja H2 itu. Ninja H2, harga berapa sih Ninja H2 tuh? Kalau nggak salah tuh 800 ya waktu itu masih. 800 juta, motor 800 juta? Iya. Oh, mahal juga motor 800 juta ya? Oke, kamu nanya nggak? Kok tiba-tiba beli motor segini mahal, nggak sayang tuh gitu? Sempet sih, sempat nanya, kamu ini yakin mau beli motor ini? Iya, karena kan pengen gitu. Maksudnya, iya nggak apa-apa deh. Maksudnya satu barang gitu kan. Gitu. Ya ini dibelilah gitu. Terus sempat nanya juga kan ini apa ya, uang dari mana? Ya dari itu kata dia. Dari trading. Oke. Terus kehidupan kalian udah mulai berubah dong pada saat itu? Lumayan berubah sih. Oke. Apalagi mobil nggak? Orang kan biasanya kalau nikah nih, kalau misalnya gue sukses punya duit, kalau gue akan beli mobil dulu sebelum beli motor gitu. Dulu dikasih mahar sih. Oh, mahar waktu nikah? Iya. Mahar apa? Mobil. Mobil apa nih? Mobil Fortuner. Fortuner? Iya. Sekarang masih ada mobilnya? Nggak ada, udah dijual. Dijual? Iya. Oh, takut disita ya? Enggak. Kan itu sebelum ada ininya. Oke, mobil-mobil mewah pada saat itu udah beli belum? Itu tuh di bulan keberapa nikah gitu. Iya. Beli ini mobil BMW M4. Oke, M4 berarti coupe kan? Iya. Oh, 2 pintu. Oke. Kamu nanya lagi nggak? Kenapa beli mobil mewah gitu? Dan selalu jawabannya itu sih. Karena main trading? Iya, karena kan Gigi dulu nggak terlalu kepo ya. Maksudnya bukan berarti nggak peduli, tapi lebih ke ya udah Gigi percayain gitu. Iya. Oke. Waktu dulu berarti kamu belum ngerti gitu kan ya? Iya. Dan kamu nggak pernah mau tahu juga dia dapat duit dari mana, kerjanya apa, kamu cuma cukup nanya doang gitu kan. Tapi dikasih uang setoran bulanan nggak sebagai istri gitu dari suami? Iya pasti dikasih, cuman Gigi nggak matokin, jadi Gigi sedikasihnya aja. Dari berapa ke berapa pada saat waktu awal nikah misalnya, ingat kamu? Dari jutaan sih, paling 10 juta kayak gitu. 10 juta paling besar. Paling besar? Bulannya. Awalnya, waktu awal nikah paling sedikit? Paling sedikit ya jutaan. Jutaan? Iya. Terus jumlahnya bertambah terus? Kamu nggak nanya nih, kok nambah gitu? Iya mungkin emang udah rezekinya, jadi dulu gak mikir gimana ya, mungkin emang udah rezekinya gitu, rezeki nikah gitu. Jadi nggak terlalu karena nggak mau ikut campur juga. Kamu nggak pernah lihat juga saldo rekening suami kamu? Nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek? Iya. Bagus. Astrid, tiru dong nih, ya, so istri harus gitu, nggak perlu tahu ya kan? Rekening suami, gue semua dipegang gue ATM gue. Aduh, ajarin bini gue abis ini. Intinya kamu nanya sama dia dari mana barang-barang itu, dia bilang main trading. Iya. Kamu berusaha pengen tahu nggak? Ajarin dong main trading gitu. Sempet diajarin juga sih. Diajarin? Kamu coba deh katanya main ini gitu. Sempet dibikinin akun juga gitu. Yeah. Diajarin lah kayak gitu-gitunya, sempat diajarin. Tapi karena mungkin itu bukan passionnya Gigi. Sempat dapat untung nggak dari trading itu? Enggak sih, karena mainnya masih di demo. Oh, mainnya masih di demo? Iya, tradingnya model kayak sekarang nggak yang jual beli pencet-pencet gitu? Iya. Sama tuh? Sempat diajarin kayak gitu. Kamu sempat berpikir nggak, ini judi apa nggak pada saat itu?
Enggak sih, karena nggak ngerti juga kan. Nggak ngerti juga? Ya kayak cuman diajarin gitu. Oke, coba sekarang jawab atau jelaskan soal artikel berikut ini. Oke, nah ini justru kamu yang dibilang tadi kata kamu yang ngajarin dia main trading. Enggak sih. Kenapa bisa ada artikel itu? Kurang tahu juga ya, mungkin namanya media ya, Iya. gitu. Tapi kalau misalkan Gigi ngajarin trading logikanya, itu pasti Gigi lebih dari dia, gitu kan. Oke, iya. Maksudnya pada saat itu kan, Gigi pasti lebih dari dia, gitu. Kalau misalkan emang Gigi yang ngajarin, gitu. Jadi kan ini enggak. Oke, saya mau tanya nih, Gigi. Apa yang membuat kamu yakin nikah dengan dia? Suka sama dia, nerima waktu pacaran sama dia, berarti kan ada sisi-sisi Doni yang kamu suka nih. Kita ngomong kebaikannya Doni nih pada saat itu nih. Baik banget sih dia. Baik banget. Nah, ini yang penting nih. Jadi jangan yang jelek-jeleknya aja dilihat nih. Baik banget. Gimana? Tapi seriously emang dia baik banget. Apa baiknya Doni itu gimana? Dari dulu dia tuh, dari pas masih kerja di bank juga, dia selalu bilang kalau misalkan aku punya rezeki lebih, aku pengen bagi-bagi gitu. Jadi emang dia tuh kalau misalkan nih punya uang segimana tuh, dia tuh dibagi rata gitu. Entah itu sama keluarganya, entah buat dia sendiri gitu. Dan dia tuh emang dari dulu emang suka berbagi orangnya. Terus juga emang pribadinya baik sih. Dan dulu cara nge-treat Giginya juga sangat-sangat baik. Jadi sampai Gigi mikir, sama dia tuh jauh dari kata pisah gitu. Oh, pada saat itu? Iya, makanya Gigi yakin kalau misalkan sama dia tuh ya jauh dari kata pisah. Jadi dia benar-benar memperlakukan lo bagaikan ratu gitu ya? Iya. Ratu di kerajaan cintanya. Dan kau wujudkan kau yang terindah. Lagu gue tuh, Mimpi Terindah. Tahu lagunya nggak? Tahu. Sering. Ciptaan gue itu. Iya. Cuman orang taunya gue artis alay doang zaman sekarang. Nggak tahu dulu musisi handal ya. Oke. Terus intinya adalah dia baik. Berarti dia punya keinginan berbagi sebelum dia kaya raya pun dia udah punya keinginan itu. Suka berbagi dia. Suka berbagi seperti Dari apa pada dulu. saat itu? Belum kaya nih ya? Iya. Apa dulu? Kayak misalnya nih sama temennya, dia punya rokok sebungkus, dibagiin gitu. Terus misalnya dia punya uang berapa atau beli makanan apa tuh dibagiin. Misal dia punya gitu. uang 1 juta, dibagi temennya 2 juta. Dia nombokin. Enggak gitu juga. Enggak. Ya pokoknya dibagi, dia benar-benar nggak perhitungan gitu ya? Nggak perhitungan. Oke. Apalagi yang bikin kamu suka jatuh cinta sama dia pada saat itu? Baik sih. Ke keluarga Gigi juga baik. Oke. Dia ya, pokoknya pribadinya baik banget. Baik banget. Dan yang bikin kamu ingin yakin menikah dengan dia pada situ apa? Ya itu. Itu baik. Jauh dari, apa ya, menurut Gigi sama dia tuh jauh dari kata pisah gitu. Kamu berpikir bahwa kamu akan selamanya bersama karena dia? Karena baiknya dia itu gitu. Oke. Sempat punya anak dengan Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Oke. Ya. Saya berusaha mencerna kata-katanya. Tapi saya mengerti maksudnya sekarang ya. Iya. Kalau udah malah jadi bingung kan, iya kan? Ya kan, punya anak berpisah kan bingung ya. Oke. Dan akhirnya kamu sampai berpisah dengan dia. Keinginan kamu apa keinginan dia? Kamu diceraikan apa kamu yang menceraikan? Kamu boleh tahu nih. Diceraikan sih. Diceraikan? Sebenarnya. Gara-gara kamu selingkuh? Enggak. Oh enggak? Enggak. Kan kamu bilang hidup kamu harmonis, baik-baik saja, jauh dari kata pisah. Pada saat itu. Ternyata? Cuman ya ada yang mengharuskan kita pisah. Kalau nggak ada masalah? Ya adalah salah satunya. Perselingkuhan? Gimana ya? Pengen nanya aja, iya apa tidak? Enggak sih. Enggak ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak mau jawab nggak apa? Nggak mau jawab nggak apa-apa. Saya ngerti tapi kamu nggak selingkuh kan? Enggak. Oke, saya paham. Dia minta cerai. Iya. Terus kamu mau langsung? Awalnya sih nggak mau, sempat pertahanin dulu gitu. Iya. Cuman kenapa nggak mau? lagi, Kenapa nggak mau? Ya karena masih sayang aja waktu itu kan. Masih sayang. Iya. Kamu merasa disakiti nggak pada saat itu? Disakiti sih. Disakiti, iya. Tapi masih sayang. Tapi masih sayang. Oke, kamu disakiti tapi masih sayang. Iya. Disakitin namanya kamu. juga dulu udah rumah tangga gimana ya? Oke. Disakitin kamu nggak mau jawab kenapa ya? Iya. Oke, nggak usah. Saya emang nggak suka maksa ya. Tapi saya paham. Kamu disakiti tapi kamu masih sayang. Berusaha untuk mempertahankan. Sempat mempertahankan. Tapi yang terjadi? Ya udah sampai akhirnya mikir emang udah jalannya aja kayak gitu. Emang belum jodohnya aja dan emang harus pisah. Berpisah. Jadi ya udah Gigi iyahin. Oke. Waktu kamu menikah kamu tinggal di rumah sendiri?
Enggak. Ngontrak? Ngontrak. Iya. Udah sempat punya rumah sendiri kalian berdua? Sempet sih dulu kayak nyicil rumah gitu. Oh, bareng-bareng? Pas udah nikah? Iya. Nyicil bareng tuh artinya uang dia, uang kamu? Uang dia sih sebenarnya. Uang kamu nggak ada? Nggak ada. Ya uang istri ya, uang suami, uang istri harusnya gitu ya? Iya. Oke. Karena kan dulu Gigi apa ya, mau kerja mau kayak gimana pun disuruhnya diem. Oh, suruh jadi ibu rumah tangga? Iya, jadi ibu di rumah tangga. aja, padahal maunya kerja? Iya. Oke. Ya Gigi nurut aja gitu. Terus pas berpisah, gono gininya nggak ada? Gigi nggak minta sih, tapi dia sempat ngasih. Sempat ngasih? Oke, apa nih kalau udah tahu? Motor yang Ninja itu? Ninja itu, terus? Tapi bukan sih, Ninja yang beda lagi. Soalnya yang itu udah nggak ada kan. Oh, itu udah dijual? Iya. Terus mobil-mobil tadi, M4, Fortuner? Udah nggak ada. Udah nggak ada kenapa nih? Udah nggak ada apa diumpetin nih? Enggak diumpetin. Oh iya. Saya nanya kayak polisi ya? Ya, tenang, saya bukan polisi kok. Oke, nggak ada kenapa? Udah dijual. Udah dijual, karena? Iya. Karena kan dulu dia sempat loss. Oke, ini menarik nih. Berarti waktu dia main trading, kamu nikah sama dia pernah kalah, loss? Iya. Loss berapa setahu kamu? Yang paling besar? Kurang lebih 2 M sih. 2 miliar kalahnya? Iya. Artinya dia main lebih dari itu dong berarti? Iya. Sempat kalah 2 miliar, dijual tuh mobil-mobil, motor. Iya. Apa kesan kamu atau tanggapan kamu sebagai seorang istri waktu tahu suaminya main trading, kalah 2 miliar? Sedih sih. Apa yang kamu bilang? Iya, sempat ngasih tahu juga mau berhenti nggak gitu, maksudnya masih mau main apa ya, trading gitu kan, atau mau coba yang lain gitu. Tapi dia tetap kayak kekeh dan yakin kalau misalkan trading tuh apa ya, kerjaan yang bagus gitu, kerjaan yang cocok buat dia, pasiennya dia kayak gitu. Oke. Terus rumah yang tadi yang kalian nyicil berdua dijual juga? Enggak, itu haknya dia. Oh, haknya dia karena dia yang nyicil. Oke, tapi kamu orangnya ini ya, kalau saya tangkap kamu tidak peduli dengan. Enggak sih, karena nggak menuntut apapun. Dari dulu kenapa? Ya dari dulu emang nggak terlalu mengutamakan harta sih. Maksudnya kayak harta gono gini atau apapun itu gitu. Ya udahlah, dikasihnya ini oke. Yang penting kayak hidup pengennya gitu. Apa? Kan dulu tuh hidup tuh ya udah sederhana, hidup tenang, bahagia. Gitu. Dan kamu bahagia dengan hidup tenang dan seperti sekarang ini? Alhamdulillah bahagia. Berpisah sama kamu? Iya. Abis itu lost contact apa masih berhubungan baik? Apa tidak baik-baik? Masih berhubungan baik. Menurut kamu ada perubahan dari dia nggak selama pernikahan sampai akhirnya dia minta pisah tuh ada perubahan nggak? Sempet sih, kayak aku ngerasa dia berubah pas ada kerjaan. Aku lupa juga ya waktu itu ada kerjaan apa. Pokoknya ada pertemuan sama orang. Terus dia ke Jakarta kan. Sama orang, iya sama orang. Sama hantu kan, jin ngeri gitu. Sama jin ngeri. Iya, sama temennya kan. Jadi nggak ikut gitu. Ke Jakarta. Ke Jakarta? Iya. Wah, ini hampir sama kayak ceritanya mantan tunangannya Indra Ken nih. Gara-gara ke Jakarta berubah. Oke, terus lanjut. Kayak ngerasa udah mulai berubah. Tapi Gigi kayak apa ya, pengennya positive thinking dulu denial aja gitu. Enggak gitu ya? Enggak gitu, kayaknya perasaan aja. Karena mungkin akhir-akhir apa ya, beberapa minggu sebelum pisah tuh ya dia tuh kayak sering keluar kota kayak gitu. Jadi kayak ngerasa ditinggal mulu kan. Biasanya enggak, maksudnya kemana-mana kan bareng terus gitu dari dulu gitu kan. Jadi pas pisah tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin itu sih dulu tuh mikirnya gitu. Mungkin perasaan aku aja kayak lagi overthinking. Berubahnya kayak apa sih yang lebih spesifik waktu ke Jakarta tuh? Setelah ke Jakarta aku berubahnya gimana gitu? Jadi gak seperhatian dulu. Sering ngilang-ngilangan. Setelah ke Jakarta? Hampir sama ceritanya sama yang kemarin. Di Jakarta nih ada apa sih? Kacau nih, gue mau pindah dari Jakarta ke Bandung, gantian. Iya. Oke, ke Amerika aja kita. Ya. Oh, jadi berubah setelah ke Jakarta? Iya. Dan abis itulah berubah akhirnya kalian berpisah? Iya, itu sih yang maksudnya perasaan Gigi ya pada saat itu. Iya. Pernah pengen balik lagi atau dia pengen balik lagi pada setelah itu? Sempat sih, dari akunya sempat pengen balikan, dari dianya juga sempat kayak pengen balikan. Sempat ngomong? Sempat ngomong. Siapa sempat ketemu lagi. Dari Gigi pernah, dari dia juga pernah gitu. Kenapa nggak terjadi? Karena ya kalau dipikir-pikir lagi juga ya udah.
Kalau udah pisah ya udah. Dan Gigi juga dari dulu tipikal orang yang kalau misalkan emang udah pisah ya udah pisah. Intinya lo adalah bukan orang cewek matre yang cinta sama dia karena harta, bukan kan? Bukan. Karena kan Gigi yang ibaratnya bareng-bareng sama dia. Rintis tuh bareng-bareng gitu sama dia. Dari dia? Dari bawah gitu, benar-benar yang dari nol? Kalau dari nol sih mungkin orang tuanya ya. Jadi kamu yang nemenin dia dari yang bawah? Nemenin, yang sama-sama ngerintis lah gitu. Setelah pas pisah sama dia udah sukses belum menurut kamu? Yang pas apa? Pisah dulu. Pisah, belum sesukses sekarang sih. Oke, tapi dia udah sempat beli mobil, udah punya mobil sama motor. Mobil apa pada saat itu? Setelah M4 dijual tuh ada sempat beli mobil apa lagi? Mobil nggak tahu sih, lupa lagi. Oh iya, karena kamu nggak terlalu ini mobil. Karena saya tertariknya bukan kepo, karena saya kan suka otomotif. Jadi pengen tahu mobil apa sih gitu kan. Lebih ke maksudnya karena kan kalau motor sering kayak mana sih, jadi tahu gitu. Kalau mobil kan jarang make. Iya, Oke. Tapi sempat mau balikan, nggak terjadi gitu ya? Oke, kan kamu menikah 2019, berpisah 2020. Akhirnya, kamu sempat pacaran lagi sama orang lain setelah itu? Sempat, tapi nggak lama. Nggak lama. Sampai sekarang punya pacar nggak? Enggak. Kenapa? Ya nggak tahu ya, kayak dari semenjak pisah tuh. Masih cinta dengan Doni? Enggak juga sih. Iya. Enggak juga, cuman kayak apa ya, ketertarikan buat pacaran lagi, maksudnya buat mengenal orang baru tuh jadi kayak berkurang gitu. Trauma? Dibilang trauma, iya kayaknya. Oh gitu? Iya. Belum siap? Belum siap. Nggak mau gagal buat kedua kalinya. Nggak mau gagal buat kedua kalinya, mungkin itu lebih tepat. Iya. Nah, Doni habis itu menikah kan? Iya. Dengan yang sekarang. Oke, diundang nggak? Enggak. Tapi sempat dikasih tahu. Sama dia apa sama orang lain? Sama teman, karena kan teman dia juga. Jadi sempat dikasih tahu. Oke, dikasih tahu bilang kalau misalkan Doni mau nikah katanya. Oh iya. Itu kasih tahu apa manas-manasin tuh ya? Nggak tahu juga sih. Iya. Nggak tahu juga. Cuman oh ya udah, semoga lancar gitu. Sedih nggak pada saat dengar itu? Enggak sih. Enggak, karena udah terbiasa. Dan itu juga kan udah lama juga pisahnya. Oke. Terus? Jadi ya udah terbiasa. Tidak diundang? Nggak diundang. Tapi tetap kayak datang? Enggak lah. Oh, nggak diundang datang. Kan numpang makan lumayan ya kan. Oke, tapi kenapa? Sorry. Tapi kenapa? Tapi ya udah saling mendoakan. Saling mendoakan. Iya. Sempat ngasih ucapan selamat? Sempat, kalau nggak salah, sempat. Apa? Lewat WhatsApp, telepon? Iya, sempat lewat WhatsApp. Manggil apa? Biasa, Doni. Oh, Doni nggak kan orang Sunda dong ya kan. Kan daripada Pak kan. Ya, sempat. Dibalas. Iya, dibalas. Dibalas. Oke, jadi hubungan tetap baik. Iya, tetap baik. Karena emang dari pisah juga apa ya? Udah janji satu sama lain kalau misalkan kita tuh bakal saling support gitu. Terus kalau misalkan dia pernah bilang kayak gini, kalaupun salah satu dari kita ada yang lebih sukses, kita nggak akan iri dengki atau gimana gitu. Nggak akan kayak apa ya? Sundanya mah sisirikan gitu. Sisirikan lo. Geol kita ya bahasa Sunda lo. Iya. Nggak sisirikan lah. Nggak sisirikan. Iya. Nah, oke. Dan intinya dia menikah dengan yang sekarang. Terus kamu ucapin selamat, artinya hubungannya itu baik-baik saja. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya tadi, kamu ngajarin trading tuh nggak bener ya? Enggak. Kenapa bisa ada gosip seperti itu? Ya nggak tahu juga sih. Ya namanya saya media. Nanya lagi nih. Namanya juga media. Gimana? Tapi pernah tahu trading? Iya. Cuman diajarin doang? Cuman diajarin Tapi doang. tahu dalam tidak? Enggak. Oke. Akhirnya dia sekarang jadi tersangka karena dia jadi afiliator. Kurang tahu juga sih. Oke, kan sekarang udah beritanya ada afiliator nih. Iya, udah tahu. Kamu lihat gejala itu nggak pada saat nikah sama dia? Maksudnya gimana? Ya jadi afiliator kan sekarang ibaratnya dia ngajak member buat main, terus dia afiliator dapat 70% atau 80% dari loss-nya atau kekalahan para member. Kamu sebagai istrinya di sebelah? Enggak sih. Pada saat itu belum jadi afiliator? Dia juga nggak apa ya, kayak akunya nggak terlalu ikut campur kerjaan dia gitu. Oke. Jadi ya udah selama itu apa ya, baik gitu, ya udah gitu, support aja. Tapi nggak tahu kalau misalkan dia udah jadi afiliator atau enggaknya. Setahu Gigi sih dia masih independen waktu sama Gigi, tapi setelah pisah nggak tahu. Oke, tapi pertanyaan gue nih, Gi. Ada yang bilang kalau lo justru yang cepuin Doni Salmanan, lo yang ngelaporin. Oke, belum, jangan dijawab dulu, kita lihat dulu nih.
Bareskrim Polri menetapkan influencer Doni Salmanan sebagai tersangka dalam kasus penipuan investasi binary option melalui aplikasi Quotex. Afiliator aplikasi trading Quotex Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka usai dirinya diperiksa lebih dari 13 jam di Bareskrim Polri. Nama Gigi Ruwanita mendadak viral di media sosial. Ia ternyata merupakan mantan istri dari Doni Salmanan, yang kini sedang terseret kasus di kepolisian. Setelah namanya banyak dibahas oleh media, warganet secara aktif menelusuri sosok Doni Salmanan secara mendalam. Termasuk masa lalunya yang pernah menikah dan gagal, dibongkar secara total. Ketika Doni dikabarkan dilaporkan ke Bareskrim, Gigi terlihat mengunggah ulang sebuah foto di fitur cerita Instagramnya. Konten duit ya, pengikutnya cuma bisa nilai orang dari duit. Udah gitu aja, tertulis dalam unggahan tersebut. Gigi Ruwanita, sapaan akrab Gigi itu, menyindir mantan suaminya yang sering membagi-bagikan uang, yang padahal uang tersebut ia dapatkan dari trading padahal judi. Unggahan Gigi itu pun ramai-ramai menjadi perbincangan netizen yang ia tujukan kepada mantan suaminya, Doni Salmanan, yang saat ini dilaporkan terkait penipuan dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Sebagaimana diketahui, Doni sebelumnya memang pernah menikah dengan sosok Gigi sekira tahun 2019. Akan tetapi, pernikahan keduanya akhirnya harus berakhir dengan perceraian yang tidak diketahui sebabnya. Selain itu, Sultan Soreang ini juga terancam dimiskinkan dan banyak asetnya disita yang memiliki aliran dana dari platform binary option yang dipromosikannya. Bahkan, Doni juga terancam jeratan pasal berlapis dan terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Nah, gimana tuh? Enggak sih. Kalau misalkan emang Gigi yang cepuin, ya di mana buktinya gitu. Dan Gigi aja nggak tahu. Soal trading itu ya. Gigi aja kan nggak tahu gitu permasalahannya. Bahkan Gigi tahu kasusnya aja baru-baru kan. Pas semenjak itu berita itu yang ke-up, yang katanya Gigi nyindir gitu. Padahal kan Gigi nggak nyindir. Nah dari situ Gigi baru tahu kasusnya gitu. Jadi dari mana Gigi cepuinnya? Oke, jadi waktu kamu nikah sama dia pun taunya kamu cuma dia main trading. Iya, trading. Nggak tahu kalau ada yang namanya presentasi dari kekalahan member tuh nggak tahu? Nggak ada, nggak tahu. Atau dia punya grup yang isi member-member gitu, kamu tahu nggak soal itu? Udah ada belum? Tahu. Belum ada zaman dulu? Oke. Jadi dulu tuh emang apa ya, dulu sempat kayak suruh balesin chat gitu. Tapi Gigi nggak tahu kalau misalkan, maksudnya apa ya, nggak tahu kerjaannya. Balasan chat apa misalnya? Maksudnya kayak balesin chat kerjaan. Iya. Kayak gitu. Kerjaan seperti apa yang kamu balesin? Ya itu trading itu. Balasnya seperti? Apa ya, kayak copy paste tapi Gigi juga lupa. Oh, jadi kamu cuma copy paste bukan kamu yang balesin itu ya? Bukan. Tapi ada artikel juga nih, kita lihat. Itu maksudnya kamu bener dikatain apa cuman gimana nih? Bener sih sebenarnya. Gimana tuh maksudnya? Mungkin dari media ya, media dan lihat mungkin apa ya, karena pasti keluarganya juga kan pasti lihat sosial media gitu, pasti bacain komen-komen gitu. Jadi mungkin apa ya, kemakan berita, jadi ya kayak gitu. Oke. Dikatain apa kamu? Berhati iblis, munafik. Apa perasaan kamu? Ya sedih sih, maksudnya kok bisa kayak gitu. Kok bisa sampai ngatain kayak gitu, padahal kan setahu apa ya, pasti tahulah gitu keluarganya juga kalau misalkan Gigi sama dia tuh baik-baik aja. Oke. Tapi itu yakin keluarganya apa orang lain? Gigi udah lacak. Gigi udah lacak dan emang itu salah satu keluarganya. Mereka? Iya. Kamu marah? Tapi dibilang sedih? Apa ya, campur aduk sih. Iya, apa rasanya? Kayak masih gak nyangka aja, soalnya apa ya, kalau misalkan ngatain Gigi sih nggak apa-apa, tapi kalau ngatain mama. Kenapa? Kenapa ngatain jangan mama? Jangan aja gitu, maksudnya. Nama kamu dikatain? Iya. Apa dikatain apa? Dikatain. Dikatain gara-gara apa? Nggak tahu juga sih. Jadi Gigi lihat jadi kan Gigi punya channel YouTube kan. Iya. Jadi mama Gigi tuh ngomen ke YouTube-nya Gigi gitu. Mungkin itu padahal udah lama gitu. Udah apa ya? Udah lama si YouTube-nya itu. Mungkin karena ada kasusnya baru dilihat lah gitu si komenannya. Mungkin ngecek ya, ada komenan negatif gak gitu soal dia gitu. Jadi adalah kan mama aku tuh komen gitu. Apa? Sukses, mama aku tuh komen itu. Terus cuma komen sukses doang padahal? Iya, waktu itu. Terus tapi dia nge-reply apa ya, komenan mama aku, katanya sukses apanya gitu. Apanya? Sukses apanya. Oh, jadi mama kamu cuma bilang anaknya sukses? Itu kan wajar ya? Wajar ya? Iya. Terus dijawab sukses apanya? Iya. Kayak gitu. Itu siapa yang ngomong? Iya, ada salah satu keluarganya.
kayak gitu. Itu terjadi komenan ngatain itu setelah ini viral nih? Iya, setelah ini viral. Padahal kamu nggak ada nyindir-nyindir apa nih? Nggak ada. Oke. Nggak ada sama sekali, karena ya emang nggak tahu juga kan. Karena Gigi nggak pernah kayak ngepoin, sebenarnya nggak mau tahu juga gitu. Iya. Marah dong waktu mama kamu deketin gue? Iya sih, marah, tapi lebih ke pas tahu mamahnya. Jadi kan pas ada Gigi nerima komenan itu tuh, Gigi kan lagi sama mama. Iya. Mama bilang gini, "Teh, kasihan ya itu," katanya, "Adoni," katanya. Jadi kayak mau ngomong sama mama nggak berani gitu. Jadi ya udah aja, gitu dipendam aja. Jadi mama kamu nggak tahu juga? Sebenarnya mama nggak tahu. Tapi kamu sakit? Sakit aja gitu. Maksudnya mama kan seperhatian itu gitu. Tapi kenapa harus dikatain? Padahal kan mama nggak ada salah apa-apa. Padahal mama pun prihatin sama Adoni waktu Iya. itu. Kamu nggak berusaha untuk negur, kenapa ngatain mama saya seperti ini? Pengen sih, tapi ya udah sih. Biarin ya udah cukup di Gigi aja. Kalau kamu mau ngomong nih, apa yang pengen kamu ngomong? Ke siapa? Ke siapa orang yang ngatain kamu mungkin? Ya intinya apapun yang diberitain itu kan nggak benar, apalagi kan tahu gitu pribadi Gigi, pribadi Doni kayak gimana. Jadi jangan sampai termakan berita, jangan mau diadu domba sama berita gitu. Karena kan biasanya apapun yang di media gitu sama yang di real life-nya itu berbeda. Karena yang di berita tuh seolah-olah kayak Gigi tuh bermasalah sama Doni, padahal di real life-nya kan enggak kayak gitu. Oke. Apa mungkin mereka ngatain kamu karena berita ini? Tapi sebenarnya itu yang terjadi nggak? Kamu nyindir nggak? Enggak. Kenapa bisa ada berita itu? Karena dulu tuh Gigi tuh sempat bikin story, tapi itu tuh udah lama. Story-nya sebelum. apa? Jadi intinya masalah duit. Tapi itu sebenarnya Gigi bukan tujuin ke dia, karena Gigi juga nggak tahu kalau misalkan dia tuh ada kasus. Jadi kasus dia tuh belum naik pas waktu Gigi bikin story itu tuh. Jadi ya dibilang nyindir Apa dari sih? mananya. Biar kita analisa nih story-nya. Apa ya? Tentang apa? Bilangnya. Sebenarnya itu tuh buat diri Gigi sendiri gitu. Jadi konten duit, pengikutnya pun bakal nilai kita tuh dari duit gitu. Konten itu oke. Iya. Kamu bilang itu padahal untuk diri sendiri. Maksudnya gini loh, maksudnya Gigi nggak mau ngebiasain sama pengikut follower Gigi, kamu untuk gitu, dikasih duit atau giveaway gitu kan. Gitu, karena biar kayak banyak yang DM DM yang gitu-gitulah gitu. Oke, maksudnya kamu pengen follower kamu tuh organik apa adanya gitu kan. Oke, jadi gara-gara itu gitu kan. Terus habis itu beritanya muncul dibilang kamu nyindir. Iya, kamu sempat nggak negur sempat yang si bikin newsnya ini bikin beritanya. Sempat sih. Sempat dikasih tahu baik-baik. Dan itu sempat Gigi kalau nggak salah ke story. Iya. Jadi emang sempat ditegur sama Gigi juga kan. Maksudnya minta di take down karena kan itu beritanya kan emang nggak benar. Iya. Nah dari situ belum direspon pada saat itu. Di take down nggak sama dia? Belum. Sampai sekarang pun nggak di take down. Nggak akan sih menurut gue sama dia. Terus Gigi sempat up kan ke story dan barulah direspon sama media itunya. Iya. Minta maaf segala macam, tapi pas Gigi ngobrol-ngobrol minta di take down, dia tetap gak mau take down. Malah dia meng-up lagi digoreng lagi. Berita Gigi yang klarifikasi di feeds itu. Oke, digoreng lagi. Gitu. Oke. Welcome to Indonesia. Iya. Oke. Dan kamu pernah bilang nih, aku sudah melepaskan dan memaafkan. Apa maksudnya? Iya, jadi emang maksudnya Gigi pengennya tuh semua orang tuh jangan menyangkut pautkan. Maksudnya bukan berarti Gigi nggak peduli lagi gitu kan. Tapi lebih ke kan sekarang dia udah punya kehidupan baru, Gigi udah punya kehidupan baru. Jadi jangan apa-apa tuh disangkut pautin gitu. Pengennya Gigi tuh sebenarnya. Jadi jangan apa-apa tuh, misalnya Gigi bikin story itu ditujuin buat orang itu gitu. Padahal kan nggak kayak gitu. Nah dari situ sih kayak ya udah pengennya tuh orang-orang tuh tahu kalau misalkan Gigi tuh emang udah udah ikhlas gitu, udah melepaskan, melupakan dan memaafkan. Memaafkan berarti ada yang pernah disakiti.
Iya. Memaafkan. Kamu tapi nggak mau ngebahas itu ya? Iya. Saya hargain itu. Tetap penasaran saya. Namanya interviewer kan, ya cari celah aja siapa tahu bisa. Tapi kalau enggak ya tetap etika ya kita hargain ya kan. Iya. Tapi kan tetap aja kepo ya kan saya. Iya. Oh iya sih kepo. Oke. Pertanyaan saya lagi nih. Doni sekarang jadi tersangka. Waktu dengar itu pertama kali, jujur jawab dengan jujur ya. Apa perasaan kamu? Sedih sih. Sedih gimana? Sedih karena apa ya? Iya ngelihat dia kayak gitu sedih aja karena kan dulu Gigi tahu prosesnya kayak gimana gitu. Masih gak nyangka aja. Dia, walaupun kamu bilang tadi dia pernah menyakiti kamu tetap sedih. Iya. Berarti kamu masih sayang sama dia? Enggak. Oke, yang buat kamu sedih apa? Prihatin sih. Karena ya itu, karena Gigi tahu prosesnya dulu dia kayak gimana. Kenapa kamu bergetar ngomong begitu? Iya, apa ya? Karena mungkin sedih ya. Kasihan. Iya. Apa yang bikin kamu kasihan? Karena sebenarnya dia orangnya baik. Iya. Apa ya? Yang bikin Gigi sampai sekarang apa ya? Gak bisa benci sama dia gitu. Maupun itu ke siapapun. Karena dulu dia pernah bilang ke Gigi kayak gini. Kalau misalkan kamu benci sama orang, kamu benci sama sifatnya aja, jangan sama orangnya. Karena pada dasarnya semua orang itu baik gitu. Okay. Kalau misalkan kamu mau benci sama orang, benci aja sama sifatnya, sama orangnya jangan, karena raganya tetap aja kasihan. Luar biasa. Ini jadi pelajaran juga buat saya nih. Iya. Iya. Jadi Gigi pengennya tuh semua orang, Gigi juga nggak membenarkan apa ya. Dia sekarang kayak gini gitu. Ya. Tapi ya, tindakannya tidak kamu benarkan, ya kan? Iya, tapi lebih ke jangan di-hate juga sih. Jangan jangan terlalu banyak di-hate kayak gitu. Lebih ke kayak kita kasih semangat untuk ngejalanin prosesnya itu gitu. Ya. Karena kan ya intinya kan dia udah dikasih apa ya? Udah apa sih namanya? Udah dia sedang menjalankan gitu kan. Ya, apa yang jadi udah cukup, jangan lihat lagi gitu. Tapi setuju sih Mas, dalam arti kata kita tidak bisa membenarkan para afiliator dengan apa yang dilakukan merugikan banyak orang, karena itu efeknya luar biasa. Sampai orang-orang kecil pun kena dampaknya. Itu tidak bisa kita benarkan. Tapi mereka ini sekarang sedang mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat di sana. Biarlah nanti pihak hukum yang menyelesaikan. Harta yang berhubungan dengan itu ya ditelusuri sampai sedalam-dalamnya. Karena biar bagaimanapun tuh bisa diserahkan kepada orang yang dirugikan. Tapi di luar itu, polisi juga harus fair. Kalau harta itu tidak ada hubungannya dengan itu, ya jangan diapa-apain. Ya kan? Karena karena kan sebenarnya itu nggak semuanya harus disita sih menurut Gigi. Tapi kalau yang karena asalnya kan dari trading karena kan yang dari dulu juga kan dia ada berjuangnya. Yang dulu, gitu. Oke. Nah itu yang perlu diselidikkan. Ada PPATK, ada lagi apa sih TPPU apa TPU tuh ya kan? PPATK sama apa gitu ya, sama TPS apa TPU tuh. Iya. Yang itu loh yang pencucian uang itu. Iya itu PPUU, TTUU, ya kan? Kok jadi ribet ya kan? Ya jadi itu benar sih. Tapi kalau untuk pribadinya, biar bagaimanapun dia adalah orang yang baik ya. Udah nggak usah di luar itu nggak usah di hate gitu kan? Iya. Karena apa ya? Ya emang sih satu kesalahan tuh bisa menutupi 1000 kebaikan. Tapi kan bukan berarti satu kesalahan itu kita support. Tapi Betul. Lebih ke apa ya? Kita tidak membenarkan, tapi kita juga support buat dia tuh bisa melewati itu. Iya, biar bagaimana dia punya kebaikan, tapi bukan berarti kebaikan itu jadi pembenaran atas kesalahan yang diperbuat. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi kayak Mario Teguh ya gue ya. Nah sekarang gue tanya, bentuk support lo sebagai mantan istrinya apa? Bentuk support Gigi ya cuman bisa doain sih, karena kan yang apa ya, apalagi sekarang dia udah berumah tangga, ya Gigi cuman berharap dia bisa melewatinya bareng-bareng gitu, bareng-bareng sama keluarganya, keluarga yang baru, sama istrinya. Apalagi sekarang Gigi kan udah nikah dan punya anak 2 kan? Kamu? Hah? Enggak. Arafi. Rafathar Rayansa. Gigi beda. Oh, Gigi beda. Oke, ini ada artikel nih. Kamu mensupport mantan tunangannya Indra Kents.
Emang gitu? Mensupport, iya sih mensupport. Iya. Supaya apa? Supaya dapat jodoh baru apa gimana? Enggak. Iya, maksudnya biar dia semangat aja. Biar dia semangat aja. Biar dia semangat. Oke, mau tanya nih. Kalau andai kata polisi manggil kamu sebagai saksi nih. Kamu bersedia apa? Ya bersedia aja. Bersedia. Akan kamu jawab apa adanya? Iya. Kalau andai kata juga barang-barang yang gonogininya juga harus disita? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini menarik nih. Kenapa kamu bilang nggak apa-apa? Rela? Ya, maksudnya kalau misalkan emang itu ternyata ada sangkut pautnya ya nggak apa-apa. Ternyata ada sangkut pautnya ya? Oke. Karena Gigi yakin waktu pada saat sama Gigi ya dia nggak gimana-gimana. Maksudnya dia masih independen. Gitu. Oke, nggak ada hubungan. Karena yang sekarang lagi cek kan kasus bayi nemu kan? Kan bahasa Inggris. Iya kan? Jadi kamu siap ya? Iya. Kamu bagi kamu harta bukan segalanya, berarti yang penting hidup tenang. Hidup tenang. Apa sih tujuan hidup kamu sebenarnya? Hidup tenang, terus kayak apa ya? Ya hidup tenang aja, bahagia, hidup tenang. Nggak ibaratnya ya pengen apa adanya aja. Oke. Pengen punya suami lagi nggak tapi? Ya mungkin kalau udah ada jodohnya. Mau yang kayak gimana? Kalau misalkan masalah jodoh, Gigi nggak matokin apa-apa sih. Yang penting dia mau kerja keras. Kerja keras. Sayang keluarga Gigi, sayang sama Gigi. Karena kan percuma kalau misalkan kita punya pasangan yang cuma sayang sama kitanya. Kan harus sayang sama keluarga juga. Nggak perlu kaya raya ya? Nggak perlu kaya raya. Tuh Dre, nggak perlu kaya raya Dre. Nggak perlu kaya raya. Bisa dicari bareng-bareng. Iya. Gitu. Nggak munafik sih, karena ya emang itu. Oke. Biar bagaimanapun, Doni di mata kamu adalah orang yang baik. Iya. Kamu pernah jadi mantan istrinya. Kamu mengenal dia juga bukan setahun 2 tahun, ya kan? Kamu kenal dia dari 2012, dia masih jadi tukang parkir. Kamu juga adalah orang yang apa ya? Bersama dia dari dia nol gitu kan. Nah, sekarang biar gimana pun dia sedang menjalankan mempertanggungjawabkan kasus ini. Apa yang dia perbuat? Ada pesan nggak buat dia sebagai orang yang ya pernah ada dalam hidup kamu? Buat semuanya mungkin ya. Iya. Dia cuma pengen bilang semangat jalanin semuanya, terus juga harus legowo, terus juga buat keluarga, semoga buat semua keluarganya bisa menemani dia gitu di saat titik terendahnya gitu, maupun itu teman-temannya juga gitu. Emang nggak membenarkan, tapi ada baiknya juga daripada kita sekarang saling menyalahkan, lebih baik kita saling support gitu. Tapi bukan berarti membenarkan tindakannya. Gitu kan. Iya, tindakannya kayak gitu. Tapi pokoknya harus tetap semangat. Semoga juga yang sebagai istrinya juga bisa menemani dia di situasi seperti apapun ini. Gitu, di situasi apapun gitu. Oke. Tetap semangat, karena Gigi yakin kalian pasti bersinar lagi, entah itu kapan tapi pasti. Oke, dengan cara yang lebih baik. baik. Oke, luar biasa Gigi. Saya melihat cinta yang tulus dari kamu, walaupun sekarang kamu juga sudah tidak bersama dia lagi, ya, tapi kamu tetap apa ya, tidak pernah ada rasa kebencian apapun untuk. Nggak ada. Ya, dan tadi saya setuju dengan pelajaran kamu tadi. Iya. Jadi kita kalau membenci orang sifatnya, jangan benci sama orangnya. Apa itu ya? pun dari dia. Dari dia juga ngomongnya luar biasa. Ya, dan buat kalian juga, kalau kalian benci sama kegantengan saya dan kekayaan saya, tolong jangan benci saya. Makin benci kan lo sama gue. Oke, sekarang saya mau tanya lagi terakhir sebelum kita tutup. Waktu dari kemarin kamu sempat ragu untuk datang ke saya. Kenapa? Sebenarnya Gigi nggak mau sih sebenarnya, kayak speak up kayak gini. Cuman kan ada yang beberapa yang harus Gigi luruskan gitu. Iya, betul. Karena kan banyak juga yang bilang ya maksudnya menyalahkan Gigi, fitnah segala macam gitu kan, sampai udah nyampe ke keluarga besar, kan berarti itu udah menurut Gigi udah fatal. Dan harus diluruskan gitu. Kalaupun emang orang-orang bilang Gigi ini aji mumpung atau apapun, ya Gigi gak masalah gitu. Karena Gigi juga di sini sedang mempertahankan harga diri Gigi dan nama baik keluarga Gigi. Setelah ngobrol sama saya jadi takut lagi nggak?
Enggak, emang nggak takut. Nggak takut. Iya. Kalau orang kalau ketemu saya takutnya takut dihipnotis lah, takut ini itulah gitu kan ya. Iya. Gigi nggak Aji mumpung dia Aji Bing selamat. Iya. Aji Bing Gigi. Iya. Oke, terima kasih Gigi. Sukses. Mudah-mudahan setelah ini kamu cepat dapat jodoh. Amin. Ya, yang tadi tuh yang baik ya kan. Yang penting mau kerja. Tuh, silakan kalau kalian ada yang ingin jadi suami Gigi, kita adakan Gigi Mencari Jodoh. Kirimkan ke email di bawah ini ya. Oke, sukses buat kamu, bahagia buat kamu semua ya, buat kalian juga, buat semua yang ada di sini turut bahagia semua. Buat Doni juga semangat. Saya bukan semangatin apa yang kamu perbuat, tapi semangat buat menjalani hidup kamu selanjutnya. Intinya itu. Walaupun saya centang biru, walaupun saya nanti diindir sama Mas Dedi nggak apa-apa. Karena saya juga nggak kenal Mas Doni gitu. Tapi saya kalau kenal sama Mas Doni, saya mungkin sekarang juga udah dipanggil. Suruh ngebalikin macam-macam. Ya udah, terima kasih Gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.